Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas 5 buah parfum dari Staff. Ini adalah sebuah parfum lokal dari daerah Bandung. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, buat kalian yang udah nonton perfume haul aku bulan lalu, pasti tahu kalau aku tuh sempat beli parfum-parfumnya Staff ini tuh kan lagi ada diskon. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli 5 buah varian dari Staff, nyobain. Dan masing-masing ini berisi 10 ml gitu. Nah, apa aja yang aku punya di sini ada yang namanya DOS. Terus ada juga yang namanya Paka Kailer, ini yang terbaru kalau nggak salah. Terus Denim. Dan yang terakhir ada yang Bomber. Nah, mereka tuh datang dengan kotak yang sebenarnya sih menurut aku sih ini tuh masih yang biasa aja, cuman putih doang kayak gini. Itu pun juga dalamnya cuman ada bubble wrap. Jadi dalamnya kalau nggak salah dibungkus bubble wrap gitu. Kalau aku masih punya video unboxingnya, aku akan kasih lihat di sini. Nah, jadi kurang lebih kotaknya sih simple aja, nggak ada tulisan apa-apa, cuman putih gini sama ada kayak namanya. Misalnya ini denim, namanya denim kayak gitu-gitu. Dan untuk botolnya menurut aku sih standar yang 10 ml ya biasanya. Dan mereka tuh penamaan logonya itu masih beda-beda gitu, sesuai sama karakternya masing-masing. Ada yang warnanya putih hitam gini, mungkin sesuai serinya ya atau gimana, aku juga nggak paham. Ada yang bening dan ada yang seperti ini, tulisannya pakai warna putih terus tulisan ke scalernya besar gitu. Kalau misalnya aku lihat di tokonya mereka di Shopee, memang mereka tuh kemasan full botolnya tuh masih berubah-berubah kayaknya dari yang awalnya punya Staff. Nggak bisa jelasin gimana apa maksudnya gitu. Mungkin mereka sendiri juga masih mencari mana yang paling cocok sama karakternya mereka. Tapi untuk yang akan aku bahas kali ini adalah wangi-wanginya aja ya. Jadi sebelum aku bahas wangi-wanginya, di antara kelima parfum yang aku pegang di sini itu, yang mereka bilang wanginya unisex itu adalah yang Paka. Mana yang Paka ya? Ini yang Paka. Sedangkan yang lain ini katanya for men gitu ya. Jadi aku akan bahas yang Paka duluan. Waktu aku lihat di Shopee mereka itu udah terjual lebih dari 800 botol gitu. Jadi lumayan banyak kayaknya yang suka sama wangi ini. Aku akan spray aja di tanganku yang ini, biar kalian bisa lihat teksturnya. Jadi dia itu sprayernya lumayan lah, lumayan menyebar dan enak gitu. Dan dia teksturnya lumayan ada minyaknya. Ya lumayan oily. Dan sejujurnya di awal penyemprotan itu ada wangi yang bikin pengen bersin gitu. Dan beberapa parfum lokal memang yang aku temui itu ada yang kayak gitu, yang wanginya lumayan nyegrak. Jadi awalnya itu bikin pengen bersin, tapi nanti lama-lama dia wanginya akan turun ke arah lebih soft. Sebenarnya sekalipun dia itu cukup agak nyegrak di awal, tapi dia tuh sebenarnya minyaknya nggak yang terlalu parah banget gitu. Ada minyaknya sedikit tapi nggak terlalu yang sampai becek-becek dan bikin kulit jadi berminyak gitu, enggak. Dan dia tuh 10 menit 15 menit tuh udah hilang minyaknya. Jadi aku senang banget. Oke, untuk Paka ini tuh sebenarnya pada saat dia pertama kali aku sniff, aku tuh langsung teringat sama satu buah parfum lokal lagi. Yang ini tuh wanginya tuh fruity floral sih sebenarnya. Dia ada sedikit sentuhan wangi-wangi rempah, tapi fruity floral vanillanya juga lumayan berasa di sini. Bukan sesuatu yang baru di hidungku, karena aku tuh pernah sniff wangi ini sebelumnya di parfum lokal lainnya, walaupun nggak persis sama ya. Tapi dia cukup mirip sama Mauve yang Our Garden. Ya, cuman Mauve lebih asem aja wanginya. Sedangkan yang si Paka ini dia lebih manis, lebih lembut, lebih fruity-nya tuh lebih yang fruity manis gitu. Aku nggak tahu fruity apa yang dipakai sama dia, karena kalau pas aku lihat juga di tokonya mereka nggak menyebutkan top notes, middle notesnya tuh cuman dia bilang dia ada fruity-nya, tapi nggak disebutkan fruity-nya tuh apa gitu. Tapi yang pasti ini fruity floral yang lumayan enak gitu ya. Kalau aku secara pribadi lumayan suka sama wangi ini, tapi bukan yang favorit banget gitu loh. Buat kalian pencinta wangi vanilla fruity ini lumayan gormong sih menurut aku. Lumayan arahnya lumayan ke arah gormong. Jadi dia bukan tipe yang fresh, dia tuh tipe yang manis dan juga warm gitu. Walaupun dia ada sentuhan fruity-nya, tapi fruity-nya bukan yang fruity typical fresh gitu. Menurut aku ini lebih cocok dipakai di suhu ruangan yang dingin, di indoor, jangan di outdoor. Dan kalau misalnya siang hari pakai ini mungkin akan agak-agak sedikit bikin pusing kalau kebanyakan. Kecuali memang kalian di ruangan ber-AC terus yang udaranya dingin gitu.
Cocok dipakai sehari-hari, bisa juga dipakai ke acara semi formal gitu. Ya ini sih aku setuju kalau ini dikategorikan unisex karena wanginya bukan wangi-wangi cewek, bukan juga wangi cowok. Jadi wanginya emang netral, bisa dipakai cowok dan cewek gitu. Selanjutnya 4 buah parfum lainnya ini adalah yang ditujukannya untuk cowok katanya ya. Oke, kita mulai. Yang pertama ini ada Dose namanya. Aku akan spray aja di sini. Awal-awalnya rada-rada menyengat. Ini wanginya tuh aromatik citrus yang pahit. Nah, tapi dia ada wangi-wangi kayak wangi sweet orange-nya juga. Jadi dia tuh wanginya jeruk, perpaduan antara jeruk, citrus yang aromatik, yang ada pahit-pahitnya, tapi juga ada manisnya gitu. Wanginya ini tipe yang dingin karena dia ada mintnya. Jadi perpaduan antara citrus sama mint, kebayang ya, seger dan juga dingin. Terus dia dipadu-padankan juga sama wangi woody. Aromatiknya itu juga diperkuat sama adanya wangi lavender di sini. Jadi buat kalian yang suka tipe-tipe wangi aromatik yang bikin tenang tapi juga bikin fresh, bikin dingin gitu ya, yang cocok banget dipakai siang-siang, bisa juga dipakai buat outdoor. Kalian bisa cobain nih si Dose ini. Ada sedikit wangi-wangi kayak wangi dedaunannya, greennya juga. Tapi kalau misalnya dilihat dari notesnya dia nggak ada greennya sebenarnya. Jadi di top notes tuh dia ada sweet orange dan juga bergamot, which is kerasa banget tuh wangi-wangi jeruk yang ada pahit-pahitnya dan juga asem, tapi ada manisnya. Terus di middle notesnya dia ada lavender, mint, dan juga cedarwood, dan juga di base note dia ada vetiver. Aku suka sih sama wangi ini. Jadi menurut aku malah justru ini wanginya malah bisa dipakai unisex. Jadi wanginya nggak terlalu yang maskulin banget. Buat kalian pencinta wangi fresh aromatik wajib nyobain parfum yang satu ini. Ini buat hari-harian, buat dipakai ke aktivitas outdoor, buat kalian pakai di indoor pun juga tetap bisa, dan lebih ke yang casual gitu penampilannya. Kalian bisa cobain yang Dose ini. Oke, kita lanjut ke parfum berikutnya, namanya adalah Bomber. Ini tuh waktu aku pertama kali nyobain, sejujurnya tuh aku langsung suka sama wangi ini. Ini wanginya kalau nggak salah manis, fruity manis. Iya, ini fruity manis. Dia fruitynya kenceng banget di awal, dan menurut aku ini memang wanginya sangat fruity. Fruitynya tuh fruity manis, bukan fruity yang citrus gitu, bukan. Dia manisnya lumayan berasa. Mungkin di sini karena dia juga pakai karamel. Jadi untuk notesnya tuh dia di top notes ada grapefruit, ada peach, banana, pineapple, dan juga lemon. Kebayang ya, itu semuanya fruity. Di middle notesnya dia ada red grape, black raspberry. Jadi benar-benar perpaduan antara banyak banget wangi buah-buahan. Di base note-nya dia ada tobacco, karamel, dan juga vanilla. Buat aku jujur, tobacco-nya ini nggak berasa. Justru malah ini aku ngerasanya tuh wanginya bisa banget dipakai cewek nih, karena fruity-nya tuh lumayan yang fruity kenceng gitu. Si Bomber ini kayak fruity bomb gitu mungkin ya, bisa dibilang. Terus dia berpadu sama karamel sama vanilla juga, makanya ini wanginya manis. Yang manisnya tuh lebih ke arah-arah gormong nih. Aku lumayan suka sih sama si Bomber ini. Wanginya juga fresh, ceria, mood booster, bikin kita tuh lebih semangat kalau nge-sniff wangi ini. Terutama buat kalian yang pencinta wangi manis fruity gitu ya, kalian wajib nyobain si Bomber ini. Sekalipun dia klaim ini tuh parfum for men gitu, tapi menurut aku ini unisex, cewek pun bisa banget pakai. Aku sih jujur aja suka banget sama yang si Bomber ini gitu. Dan ini tuh untuk dipakai sehari-hari buat kalian yang usianya SMA ke atas pun udah oke sih menurut aku pakai si Bomber ini. Wangi selanjutnya yang nggak kalah menurut aku ini juga enak di hidung aku. Ini adalah si Denim. Dan kalau nggak salah Denim ini tuh lagi sold out. Semoga aja mereka akan segera restock ya. Nah kalau Denim ini lebih maskulin kalau di hidung aku wanginya. Wanginya tuh ada wangi-wangi cowoknya, kayak wangi smoky, wangi-wangi asap gitu. Dan spicy-nya atau rempah-rempahnya lumayan kental di sini. Sekalipun di awal tadi tuh yang kerasa adalah citrus yang lumayan kenceng, tajam, dan juga nyegrak gitu ya di hidung. Manisnya, tapi manisnya bukan manis bebuahan. Manisnya lebih ke manis-manis ambery gitu. Yang ada sedikit wangi asapnya, kayak wangi-wangi asap rokok gitu. Dan dia diakhiri dengan wangi yang rempahan yang lumayan kental gitu. Ini si Denim ini. Kalau ini tuh menurut aku cowok sih, lebih ke cowok. Cewek kayaknya agak-agak mungkin kebanyakan akan kurang suka atau kurang cocok pakai wangi ini. Ini untuk cowok-cowok pun, untuk yang 20 tahunan ke atas, mungkin yang cukup dewasa gitu wanginya. Ya, bukan yang anak-anak muda. Tapi di hidungku dia wanginya sebenarnya cukup fresh. Jadi masih bisa dipakai siang, tapi asalkan jangan yang panas-panasan atau outdoor juga sih.
Siang-siang juga sehari-hari yang di ruangan indoor gitu, yang di indoor kalau bisa sih yang suhunya lebih dingin gitu, mungkin bakal lebih cocok pakai ini. Ini pun juga wangi yang untuk sehari-hari menurut aku. Ini untuk yang denim. Yang terakhir ini namanya adalah Keller. Ini yang waktu itu lagi diskon, aku beli dengan harga yang sangat murah banget. Nah ya, jadi si Keller ini tuh menurut aku yang wanginya paling unik di antara yang lain-lain gitu ya. Kenapa? Karena waktu pertama kali aku senif wangi ini, aku tuh teringat sama wanginya kayak obat gosok Cina gitu. Nah, wanginya tuh rempah banget, rempah yang warm, yang mungkin oriental mungkin ya tipenya, yang pokoknya tuh mirip-mirip wangi obat, ke arah-arah obat Cina gitu wanginya. Jadi rempahnya lebih ke arah situ. Sekalipun begitu, dia top notes-nya sebenarnya ada bebuahannya, fruity-nya, dan wangi manisnya juga lumayan ada. Tapi yang menurut aku paling dominan di antara semua itu adalah wangi rerempahan yang kayak obat Cina tadi. Nah, dia tuh notes-nya di top notes dia ada raspberry, sweet orange, dan juga bergamot. Di middle notes dia ada frangipani, dan juga clove bud. Di base note dia ada charcoal tonka, coconut, dan juga karamel. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari notes-nya ini tuh menarik banget. Tapi sejujurnya di hidungku dia hanya tercium sebagai ya itu tadi kayak obat Cina. Jadi aku nggak merasa wangi ini adalah sesuatu yang mass pleasing. Kayaknya ini bakal yang nggak semua orang bakal gampang suka sama wangi ini. Jadi kalian mesti cobain dulu trialnya atau decannya ataupun vialnya sebelum kalian beli full bottle yang ini. Sedangkan untuk 4 yang tadi sebelumnya yang aku sebutkan itu rata-rata sih cukup aman, tipe-tipe yang aman dipakai, atau kalau misalnya kalian mau blind buy pun juga nggak terlalu beresiko gitu ya, asalkan kalian emang suka sama notes yang ada di dalamnya mereka. Tapi kalau yang satu ini aku rasa kalian wajib coba dulu sebelum kalian beli, karena kayaknya bakal suka banget, yang nggak suka bakal nggak suka banget sama wangi-wangi yang tipe kayak gini, yang Keller ini. Ini wanginya lebih ke arah warm sih menurut aku, lebih cocok dipakai malam hari atau suhu yang lebih dingin. Kayaknya bakal pusing banget kalau dipakai siang-siang gitu ya. Jadi agak hati-hati untuk pakai yang Keller ini gitu. Jadi kurang lebih itu tadi yang mau aku sampaikan tentang produk-produk dari Stuff. Kalian bisa lihat untuk yang tadi aku spray di sini udah hilang minyaknya. Aku lumayan suka sih sama produknya mereka, tapi kalau nggak salah mereka belum ada kode BPOM-nya juga. Jadi semoga aja nanti kedepannya Stuff bisa mendaftarkan produknya juga ke BPOM supaya kita juga bisa lebih aman dan merasa nyaman untuk pakai produk-produk dari Stuff. Tapi kalau misalnya kalian penasaran sama produk-produknya mereka, kalian pengen lihat, aku akan cantumkan juga link untuk toko dari stuff.id ini di description box aku. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi cari-cari. Kalian langsung klik aja link yang aku taruh di bawah, oke? Yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!